Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat pecinta ilmu, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih haid. Fikih haid ini saya akan menggunakan Risalatul Makhid, karya dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Barangkali nanti dalam pembahasan ada yang kurang sesuai atau ada yang tidak benar, mohon dikoreksi. Tujuan saya di sini hanya belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bermanfaat. Sistem pembahasan yang akan kita pelajari nanti, saya akan membacakan dalam versi Arab Pegonnya atau Jawa Pegon, kemudian nanti akan diterangkan sesuai dengan apa yang sudah dibacakan. Sebelum kita mulai, kita akan mengirimkan hadiah Fatihah untuk para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan bisa menuntun kita ke ilmu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man intasaba ilaihi wa nukhusu khususan Syekhuna Syahidul Isman wa jami' ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man intasaba ilaihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabiani puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi rupane zat anzala kang nurunake sinten alladzi Al-Furqana ing Al-Qur'an kang misahake saking barang hak lan barang batil ala abdihi ing atase kawulane Allah. Fihi iku tetep ing dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka anil mahidi utawi dawuh Yas'alunaka anil mahidi. Yas'alunaka podo takon sapa nas ing sira Muhammad anil mahidi saking masalah haid. Qul ngucapo sapa sira huwa utawi al mahid iku adza kotoran. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan tambahi rahmat keselamatan iku ala rasulihi muga tetep ing atase utusane Allah. Al-qaili kang dawuh sapa rasul hadza utawi ikilah al-mahid iku syai'un suwiji-wiji katabahu kang wis mesti ing syai' sapa Allahu Gusti Allah ala banati Adama ing atase anak turun wadone Nabi Adam wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad ila yaumiddini tumeka maring dina kiamat. Lafadz wa alihi wa sahbihi ini diatofkan ke rasulihi. Kalau ditampakkan berarti wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi. Amma ba'du, anapun ing dalem sakwise bismillah, alhamdulillah.
Fal haidu mongko utawi kang aran khed huwa ya khed iku addamu getih al khariju kang metu apa dam fi sinnil haidi ing dalem taune khed, tegese masa-masa mengalami khed, masa atau tahun yang orang itu sudah mengalami khed. Wa huwa utawi sinnil khed iku tis'u sinina songo piro-piro tahun komariatin kang bangsa rembulan min farjil mar'ati sangking farjine wong wadon ala sabilis sihati ing atase dalan sehat bukan karena penyakit. Wama utawi gede dunahu kang sak ngisore sinil haid fahuwa mongko utawi ma iku damu fasadin getih rusak, tegese ora diarani getih haid. Walil haidi lan iku tetep keduwe haid khamsata asyara utawi 15 apane isman jenenge naldomaha kang naldomake ing khamsata asyar sapa ba'duhum setengahe ulama biqaulihi kelawan dawuhe ba'dihim lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha. Lil haidi iku tetep keduwe haid asyratu asma'in utawi 10 pira-pira jeneng wa khamsatuha lan 5 saking asyrah. Haidun rupane jeneng haid, makhidun lan makhid, mikhadun lan mikhad, tomsun lan tomsun, ikbarun lan ikbarun, tomsun lan tomsun, irokun lan irokun, firokun lan firokun. Ma'a'adha sertane jeneng adha, dhuhkun lan jeneng dhuhkun, darsun lan darsun, dirosun lan dirosun, nifasun lan nifasun, qoro'un lan qoro'un, i'sorun lan i'sorun. Walladzi utawi perkara yahidu kang khet apa alladzi minal hayawanati saking pira-pira hewan iku samaniyatun 8 naldomaha kang naldomake ing samaniyah sapa ba'duhum setengah ulama biqaulihi kelawan dawuhe ba'dihim yakhidu khat min dzirruhi saking perkara kang duweni ruh apa dhabun hayawan dobuk mar'atun lan wong wadon wa arnabun lan truwelu wa naqatun lan unta wa kalbatun lan asu khufasun lan lowo alwazaghatu lan cecek wal khijru lan jaran. Faqad ja'at mongko temen tumeka apa dzirruh samanian ing 8. Wa hadza utawi iki qaul iku al mu'tamadu kaul kang mu'tamad. Walau nuhu utawi warnane getiye khed iku aswadu werna ireng muhtadamun tur kang banget panase laddaun tur kang banget nglarakake. Walhasilu utawi kesimpulane iku annal alwana temen setuhune pira-pira wernane darah khed iku khamsatun 5 aqwaha utawi luweh kuwate khamsah iku as-sawadu ireng sumal khumratu nuli abang sumas syukratu nuli kelawu sumas sufratu nuli kuning sumal kadaratu nuli budak. Wa annas sifati lan temen setuhune pira-pira sifat ghairal alwani kang sakliyane pira-pira werna iku arbaatun 4 as-sakhinu rupane kentel
awin natnu utawa basin, auhuma utawa karone as-sakhinu awin natnu, awit tajarrudu utawa sepi anhuma saking karone sakhin lan natnu. Fal aswadu mongko utawi getih kang ireng, as-sakhinu kang kenthel, iku aqwa luwih kuat min ghairis sakhini tinimbang saking liyane getih kang ora kenthel. Wal muntinu utawi getih kang basin minhu saking aswad, iku aqwa luwih kuat min ghairil muntini tinimbang saking liyane aswad kang ora basin. Was-sakhinu utawi getih kang kenthel, al muntinu kang basin, iku aqwa luwih kuat minas sakhini tinimbang saking getih kang kenthel faqat halih belakane sakhin. Awil muntini utawa saking getih kang basin faqat halih belakane muntin. Wa kadza lan kaya mengkono al aswad ila akhiriha yuqalu den ucapake apa dza fi baqiyatil alwani ing dalem sekerine pira-pira werna. Wa inistawat lan lamun padha apa as-sifatu pira-pira sifat. Contone kaswada kaya werna ireng, rokikin kang encer, wa akhmara lan werna abang, sakhinin kang kenthel, quddima mongko den dhisikake apa as-sabiku getih kang metu dhisik minhuma saking karone aswad rokik lan ahmar sakhin, liquwatihi krana kuwate as-sabiq bitaqaddumi kelawan oleh dhisiki. Wa aqallul haidi utawi luwih sithik khet apane zamanan mongsone iku yaumun sedina walailatun lan suwengi, ai miqdaru dzalika tegese kira-kirane yaumun walailatun. Wa huwa utawi miqdaru dzalik iku arbaatun papat wa isyruna lan 20 apane saatan jami, alat tisolin ing atase tetemu mu'tadin kang den adatake fil haidi ing dalem khed. Idlau takhallalahu krono lamun nyela-nyelani ing khed apa naqaun bersih, fal kullu mongko utawi sekabehane iku haidun aran khed. Idza lam yujawis ing dalem nalikane ora nglewati apa dam, nglewati khamsata asyara ing 15 apane yauman dinane. Walam yangkus lan ora sudo ora kurang apa adamu getih an aqallil haidi saking luwih sithik khed ala qaulis sahbi ing atase kaul sahbi. Wa huwa utai qaul sahbi iku al mu'tamadu kaul kang mu'tamad. Wa qila lan den dawake apa anan naqa'a temen setune bersih iku tuhurun suci. Wa yusamma lan den arani apa qil qaulal laqti en aran qaul laqti. Wa aksaruhu utawi luweh akeh, wa aksaruhu utawi luweh akeh khed iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane, bilayaliha kelawan wengine khamsata asyar. Fa in zada mongko lamun ngluwi apa dam alaiha ing atase khamsata asyar, fa huwa mongko utawi dam iku istihadhatun aran getih istihadhah. Wa suwaruha utawi contone istihadhah iku sab'atun pitu li'annaha krana temen setuhune mustahadhah iku imma mubtada'atun ana kalane wadon kang den kawiti metu getih, mumayyizatun kang iso mbedakake darah, au mubtada'atun utawa wadon kang den kawiti metu getih, ghairu mumayyizatin kang ora bisa mbedakake darah.
maksudnya iso bedakno darah karo ora itu nanti terkait perempuan tersebut bisa mengidentifikasi darah yang kuat mana, darah yang lemah mana, sehingga nanti bisa menentukan mana yang haid, mana yang bukan. Wa imma mu'tadatun, lan ono kalane wadon kang den adatake metu getih, mumayyizatun kang iso mbedakake getih. Au mu'tadatun utawa wadon kang den adatake metu getih ghairu mumayyizatin kang ora iso mbedakake getih. Dzakiratun kang eling li'adatiha maring pengadatane mu'tadah ghairu mumayyizah apane qadron kira-kirane wa waqtan lan waktune. Au nasiyatun utawa wadon kang lalilaha maring adah apane qadron kira-kirane wa waqtan lan waktune. Au dzakiratun utawa wadon kang eling lil qadri maring kira-kirane metu getih dunal wakti dudu waktune. Awil aksi utawa soalike dzakiratun lil qadri dunal wakti watu sama lan den arani apa hadhil mar'atu ikilah wong wadon annasiyatu kang lali den arani mutahayyiratan ing wadon kang bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Di permulaan pembahasan kali ini musoneb mengucapkan puji alhamdulillah kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, di mana dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Orang-orang pada waktu itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masalah haid. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan huwa adza. Masalah haid itu adalah sesuatu kotoran. Kemudian musoneb mendoakan sholawat dan salam kepada utusannya Allah yaitu Nabi Muhammad ala rasulihi di sini, yang mana Nabi Muhammad itu pernah bersabda hadza syai'un katabahullahu ala banati adama. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah dipastikan Allah untuk dialami oleh anak turun Adam perempuan. Jadi rata-rata hampir semua perempuan itu mengalami haid. Kemudian tak lupa musoneb juga mendoakan sholawat dan salam kepada keluarganya Nabi Muhammad, pada sahabatnya Nabi Muhammad. Doa sholawat dan salam tersebut sampai nanti di akhir kiamat. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan sholawat dan salam, musoneb menerangkan tentang apa sih sebenarnya haid itu. Di sini didefinisikan fal haidu huwa ad-damu al-khariju. Di sini al-khariju fi sinnil haidi wa huwa tis'u sinina qamariyatan min farjil mar'ati ala sabilis sihati wa madunahu fahuwa damu fasadin. Yang dinamakan darah haid itu adalah darah yang keluar pada umur-umur seseorang mungkin mengalami haid, yaitu berumur 9 tahun menggunakan tahun Hijriyah atau tahun Komariah, yang mana darah tadi keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit.
Lalu bagaimana kalau misalkan darah itu keluarnya sebelum umur 9 tahun? Maka itu nanti dikatakan sebagai damu fasadin. Nanti damul fasad, darah yang dikategorikan darah fasad. Nanti di sini haid itu umur seseorang mungkin haid itu umurnya 9 tahun. 9 tahun ini menggunakan tahun Hijriyah. Karena antara Hijriyah dengan Qamariyah itu nanti ada selisihnya ya. Selisihnya misalkan 1 tahun Hijriyah, 1 tahun Hijriyah ini sekitar 354 lebih 8 jam 48 menit. Ini kalau dihitung 1 tahun Hijriyah itu sekitar 354 lebih 8 jam 48 menit. Sedangkan hitungan 1 tahun Masehi itu 1 tahunnya 365 hari lebih 5 jam lebih 49 menit. Dari sini tentu acuan yang digunakan untuk dikatakan seseorang itu sudah umur yang mungkin mengalami haid, yaitu ini 9 tahun. 9 tahunnya itu berdasarkan tahun Hijriyah. Karena kalau dihitung dengan tahun Syamsiah atau Masehi itu ada selisihnya. Kalau 1 tahun Hijriah itu 354, tapi kalau 1 tahun Masehi itu 365. Jadi nanti kalau dihitung usia haid itu sekitar 3.174 hari. 3.174 hari. Ini ketemunya dari apa? Dari 1 tahun Hijriyah tadi dikurangi 15 hari dikalikan 9, jadi ketemunya itu tadi 3.174, ya sekitar lebih 7 jam 2 menit. Nah ini kalau dihitung menggunakan hari. Kok dikurangi 15 hari? Nah 15 hari ini adalah hitungan yang nanti ditoleransi ketika seseorang itu mengeluarkan darah dari umur 9 tahun kurang 15 hari, darah tersebut bisa dikategorikan darah haid. Jadi misalkan saya contohkan begini. Si A ini kira-kira umur 9 tahun, misalkan tanggal 16. Nah, tanggal 16 ini nanti umur 9 tahun. Kemudian sebelum tanggal 16, misalkan tanggal 4, misalkan ya, tanggal 4 ini keluar darah, padahal umur 9 tahunnya itu nanti tanggal 16. Berarti darah yang keluar
di tanggal 4 ini, itu kan darah yang keluarnya belum genap umur 9 tahun, tetapi di waktu yang tidak cukup digunakan untuk paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci. Paling sedikitnya haid itu 24 jam, paling sedikitnya suci itu 15 hari. Kalau tanggal 4 ini sudah keluar darahnya, sedangkan umur 9 tahunnya tanggal 16, berarti mulai tanggal 4 sampai tanggal 16 ini tidak cukup digunakan untuk haid, paling sedikitnya haid yaitu 24 jam, dan tidak cukup digunakan untuk suci, paling sedikitnya 15 hari. Sehingga darah yang keluar tanggal 4 ya, itu bisa dikategorikan haid kalau memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Misalkan yang pertama tidak kurang dari 24 jam. Nah, ini tidak kurang dari 24 jam. Nah, karena sudah memenuhi syarat tidak kurang dari 24 jam dan keluarnya itu di zaman yang dengan umur 9 tahun itu tidak cukup digunakan untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci, maka darah yang keluar tanggal 4 ini bisa dikategorikan darah haid. Nah, kalau dikategorikan darah haid, nanti ya seperti hukumnya orang yang sedang haid, tidak wajib sholat dan seterusnya itu. Tetapi kalau misalkan kita rubah contohnya, orang itu umur 9 tahun, misalkan tanggal 20. Ini umur 9 tahunnya tanggal 20. Kemudian tanggal 1 ini sudah keluar darah. Berarti kalau kita hitung mulai dari tanggal 1 di sini sampai tanggal 20 umur 9 tahunnya, itu ada waktu yang cukup digunakan untuk paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya haid tadi kan 24 jam. Paling banyaknya suci itu 15 hari. Karena di sini waktunya itu cukup untuk paling sedikitnya haid dan cukup untuk paling sedikitnya suci, maka kalau seandainya darah ini keluar sampai tanggal 15, maka nanti sebagiannya itu masuk kategori haid. Ini sebagiannya bisa haid, sebagiannya bisa dam fasad. Nah, yang mulai haid yang mana ya? 15 hari sebelum tanggal 20. Berarti ya mulai katakanlah tanggal 6 ke atas lah. Nah, tanggal 1, 2, 3, 4 ini nanti bisa kategori damul fasad. Kenapa kok dikatakan damul fasad? Karena keluarnya itu di waktu yang tidak imkan, dalam arti tidak mungkin untuk dikategorikan haid. Karena belum umur 9 tahun dan jaraknya itu cukup digunakan untuk paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci. Sehingga darah yang keluar di waktu sebelum itu dikategorikan darah fasad. Nah, sebenarnya darah fasad ini ya bukan kategori haid, sehingga orang yang mengeluarkan darah fasad itu tetap dihukumi seperti orang yang suci seperti biasa, punya kewajiban untuk melakukan sholat
dan seterusnya. Itu terkait umur 9 tahun. Kalau kurang umur 9 tahun sudah mengeluarkan darah, nah seperti yang saya terangkan tadi kesimpulannya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian haid, walil haidi khamsata asyara isman. Jadi haid ini memiliki 15 nama yang dikumpulkan dalam nazm ini. Ada haidun, makhidun, mikhadun, tomsun, ikbarun, tomsun, irokun, firokun, dan seterusnya. Sampai ada sekitar 15 nama. Kemudian ada lagi hewan-hewan yang mengeluarkan darah. Maksudnya mengeluarkan darah ini secara lughatan bisa dikatakan haid, tetapi secara syar'an ya tidak dikatakan haid. Karena yang haid itu hanya manusia dan jin. Kenapa saya katakan jin? Jin itu termasuk makhluk Allah yang mukallaf seperti halnya manusia. Tapi tidak perlu kita bahas panjang-panjang karena kita tidak membahas jin ya. Ini bahas manusia. Maka nazm yang berikutnya, walladzi yakhidu minal hayawanati samaniyatun nazma ba'dum biqaulihi. Ini adalah hewan-hewan yang mengeluarkan darah yang secara lughatan itu bisa dikategorikan haid, tetapi secara syar'an ya tidak. Apa saja hewan yang mengeluarkan darah? Yaitu yang pertama dobo, kemudian mar'atun, arnabun, nakotun. Ini nanti hitungannya ada sekitar 8. Kemudian yang paling penting, ini kita sudah membahas ke warna. Warna darah haid itu yang pertama hitam. Hitam. Yang kedua warnanya adalah merah. Kemudian yang ketiga ini merah ke kuning-kuningan. Merah ke kuning-kuningan atau kelabu. Kemudian yang keempat warna kuning. Warna kuning. Yang kelima ini warna keruh. Jadi darah haid itu warnanya ini ada 5 seperti yang disampaikan di sini. Wal hasilu annal alwana khamsatun. Ada 5. Yang pertama sawat, hitam. Yang kedua khumroh, merah. Yang ketiga syukroh. Syukroh itu ya tadi ke merah ke kuning-kuningan. Kemudian yang keempat sufroh itu kuning. Yang kelima kadaroh. Kadaroh itu keruh. Nah, seperti yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama hitam. Yang kedua merah. Yang ketiga merah ke kuning-kuningan atau kelabu. Yang keempat ini kuning. Yang kelima keruh. Itu warna darah. Ini warna darah. Darah haid maksudnya. Warna darah haid. Kemudian sifat darah haid. Nah, sifat darah haid ini ada 4. Yang pertama as-sakhin, yaitu kental. Yang kedua natnu. Natnu itu berbau. Yang ketiga kental dan berbau. Yang keempat tidak kental dan tidak berbau. Ini kita tuliskan saja. Sifatnya ada 4. Yang pertama kental. Yang kedua berbau. Maksudnya berbau ini berbau anyir ya.
Yang ketiga, kental dan bau. Yang keempat, ini tidak kental dan tidak bau. Ini sifat dari darah haid. Nah, ini nanti ketika dikombinasikan jadi banyak, karena antara warna dengan sifat ini bisa bisa digabungkan. Misalkan ini saya contohkan sekilas saja ya, nanti di otak-atik sendiri, ditambahkan sendiri. Misalkan tadi warna hitam. Hitam ini kalau kita tambah sifat, nanti bisa kental, bisa berbau, bisa kental, berbau, bisa tidak kental, tidak bau. Nah, berarti ini kan tiap satu warna darah itu nanti kalau dikombinasikan dengan sifat bisa menjadi 4 varian. Misalkan hitam, baunya hitam, kemudian kental, hitam, berbau, kemudian kental dan berbau, tidak kental, tidak berbau. Jadi satu sifat. Misalkan saya tambahkan lagi di sini merah, kita tambahkan sifat misalkan kental, tambahkan lagi berbau, tambahkan lagi kental dan bau, kita tambahkan lagi tidak kental, tidak bau. Nah, berarti kan satu warna darah ketika kita kombinasikan dengan sifat itu menjadi 4 varian. Berarti ya tinggal kita kalikan. Misalkan tadi ini warna darahnya ada 5, berarti 5 kita kalikan 4. Jadi nanti variannya Anda hitung sendiri kira-kira ada berapa. Kemudian apa sih sebenarnya fungsinya? Kita harus mengetahui darah hitam, darah merah, kemudian ditambah dengan sifat-sifat yang ada. Ini sangat memiliki keterkaitan dengan cara penentuan mana di antara darah tersebut yang termasuk darah qawi dan darah dhaif. Darah kuat, darah lemah. Karena apa? Karena antara darah kuat dan darah lemah ini nanti akan memiliki pengaruh dalam hal penentuan mana yang ditentukan sebagai darah haid, mana yang ditentukan sebagai damul fasad misalkan, atau istihadah. Ini nanti keterkaitannya dengan pemahaman antara darah kuat dan darah lemah. Ini sangat penting, makanya perlu difahami bahwasanya warna tadi ada 5 warna darahnya dalam pembahasan haid ini, kemudian sifatnya ada 4. Ketika dikombinasikan nanti ya tinggal 5 dikali 4 itu, kemudian ketemu berapa. Lalu bagaimana cara mengetahui darah itu dianggap kuat atau lemah? Nah, pertama, tadi kan ada warna hitam, merah, merah ke kuning-kuningan, kuning keruh. Berarti ini sesuai dengan levelnya. Level tertinggi adalah hitam, level kedua merah, ketiga ini merah ke kuning-kuningan, keempat kuning, kelima keruh. Kalau misalkan seseorang itu mengalami keluar darah yang darahnya itu 2 warna,
Misalkan tanggal 1 sampai 4 misalkan hitam. Kemudian tanggal 5 sampai 8 misalkan merah. Berarti kalau ada seseorang mengalami bentuk keluar darah seperti ini, maka darah yang dihukumi kuat, qawi, itu darah yang hitam. Merah ini dihukumi darah dhaif, darah yang lemah. Sehingga ini nanti memiliki konsekuensi hukum yang beda, tapi nanti dibahas di belakang. Untuk sementara ini kita yang penting memahami dulu warna darah, kemudian mana yang lemah dan mana yang kuat. Sekarang kalau misalkan kita kombinasikan dengan sifat, kalau kita kombinasikan dengan sifat, ini sudah dijelaskan, fal aswadu as-sakhinu aqwa min ghairi sakhin, wal muntinu minhu aqwa min ghairil muntin. Was-sakhinu al-muntinu aqwa minas sakhini faqat awil muntini faqat. Jadi kalau kita kombinasikan dengan sifat, misalkan warna hitam dengan sifat yang kental itu lebih kuat daripada hitam yang tidak kental. Dan seterusnya. Berarti kalau kita contohkan seperti ini, misalkan sama-sama hitamnya hitam, di sini juga hitam. Yang ini hitam plus kental. Di sini hitam tapi nggak kental. Misalkan tanggal 1 sampai 4 darahnya ini hitam plus kental. Tanggal 5 sampai 8 ini hitam saja. Walaupun ini sama-sama warna hitam, tapi karena yang satu ditambah dengan sifat berupa kental, maka darah yang kuat adalah hitam yang kental daripada yang hitam saja. Kemudian bagaimana kalau kualitas darahnya itu sama, derajatnya sama, misalkan seperti ini. Wa inistawat as-sifatu ka aswat rokik wa ahmar sakhin kudima as-sabik minhuma liquwati bitaqaddum. Kalau nanti itu sifatnya sama, misalkan di sini hitam saja ya. Kemudian di sini merah, tapi merah kental. Berarti levelnya ini sama. Level merah kental dengan hitam yang kental, dengan hitam yang tidak kental, ini levelnya sama. Karena levelnya sama, maka darah yang keluar lebih dulu, ini dihukumi darah kuat. Karena apa? Karena dengan keluar lebih dulu itu dianggap sebagai darah yang kuat. Nanti kalau misalkan levelnya sama, yang satu warna merah plus kental, yang satu hitam saja, ini kan levelnya sama, maka yang dihukumi darah kuat itu adalah darah yang keluar lebih dulu. Nah, untuk warna yang lain nanti tinggal disamakan. Misalkan merah dengan yang merah kekuning-kuningan, yang satu merah kekuning-kuningan kental, yang satu merah saja, itu kan levelnya sama. Berarti nanti ya diidentifikasi dengan darah yang keluar lebih dulu itu yang mana, itu yang dianggap sebagai darah yang kuat. Kemudian selanjutnya kita membahas paling sedikitnya haid itu berapa hari atau berapa jam misalkan. Di sini dijelaskan bahwa paling sedikitnya haid adalah yaumun walailatun. Di sini yaumun walailatun, sehari semalam.
kalau kita hitung sehari semalam itu ya kira-kira arba'atun wa ishruna sa'atan atau 24 jam. 24 jam. Misalkan seperti ini. Paling sedikitnya haid atau kita tulis di sini aqallul haidi aqallul haidi. Nah, aqallul haidi itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Itu paling sedikitnya haid. 24 jam ini ya tentu kalau keluar darahnya itu bersambung. Bersambung dalam arti mutasil ya. Misalkan tanggal 1 pagi misalkan keluar darah di sini. Kemudian sampai besoknya lagi, ini misalkan subuh. Kemudian subuh lagi, ini keluar terus darahnya. Berarti kan ada 24 jam. Tapi bisa juga 24 jam ini tidak harus langsung keluar secara terus-menerus. Bisa saja kita hitung mulai dari tanggal keluarnya itu sampai nanti tanggal 15. Karena aqallul haid itu 24 jam. Kemudian aksarul haid itu kan 15 hari. Nah, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Misalkan tanggal 1, tanggal 4, tanggal 7, tanggal 6, 8, 9 misalkan sampai tanggal 15. Ini kalau misalkan keluarnya di tiap tanggal, ini nanti ketika dikumpulkan sampai ada 24 jam, berarti ini juga termasuk aqallul haid, tetapi yang keluarnya tidak langsung secara terus-menerus. Ya, misalkan di sini dihitung 5 jam, ini 5 jam, ini 5 jam, ini 5 jam. Kemudian di sini 5 jam. Misalkan, berarti kan kalau kita kumpulkan tanggal 1, 4, 7, 6, dan 8, ini jumlahnya sudah melebihi 24, yaitu 25 misalkan. Berarti kan ini sudah memenuhi kriteria darah haid yang paling sedikit, yaitu 24 jam, sehingga nanti mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ini semuanya termasuk kategori darah haid, asalkan memenuhi syarat ya. Karena untuk menentukan darah haid atau bukan itu tetap harus melihat status orangnya itu mubtada'ah atau mu'tadah. Orang yang baru pertama kali mengalami haid atau sudah pernah mengalami haid, itu nanti caranya beda. Nanti kita bahas di belakang. Kalau yang pertama ini kita garis bawahi dulu, paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling banyaknya haid itu 15 hari. Kalau melebihi 15 hari, misalkan sampai tanggal 16, tanggal 17, berarti 16 ke atas, ini nanti bisa termasuk istihadhah atau ya damul fasad. Tapi yang jelas nanti ada pembahasan sendiri tentang istihadhah ya. Yang penting kita garis bawah ini saja dulu, sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam, paling banyak itu adalah 15 hari. Melebihi 15 hari itu nanti termasuk bisa damul fasad, bisa damul istihadhah ya, tergantung nanti pembahasan di belakang. Contohnya bagaimana.
Kemudian yang berikutnya, tadi kan aqallul haid itu adalah 24 jam. Lalu bagaimana kalau misalkan tadi keluarnya itu tidak langsung, cuman ada jeda waktu hari atau waktu jam yang tidak keluar darah? Misalkan contoh ini tadi, tanggal 1, tanggal 2, 3, ini 04 keluar lagi. Kemudian 5, 6, 07 keluar lagi. Kemudian ini misalkan 8, 9 keluar lagi. Ini 8, ini 9 keluar lagi. Berarti tanggal yang dimana orang itu tidak mengeluarkan darah, ini kan katakan nggak keluar darah, ini juga nggak keluar darah, ini juga dikategorikan sebagai haid kalau menurut kaul sahbi. Kalau menurut kaul sahbi, kaul sahbi ini mengatakan seperti tadi, jeda waktu yang tidak keluar darah selama masih di lingkup 15 hari ya. Ini masuk kategori haid juga. Karena masuk kategori haid, maka tanggal 2, tanggal 3 ini yang nggak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, karena termasuk haid juga. Tapi kalau menurut kaul lakti, kaul yang berikutnya itu, wakila innan naqo tuhrun wa yusama kaula lakti, berarti tanggal 2, 3, 5, 6 ini nanti juga dikategorikan sebagai suci, tuhrun. Kalau menurut muqabilnya kaul sahbi ini dikategorikan suci, berarti tanggal 2, tanggal 3 ini punya kewajiban melaksanakan sholat. Ya tergantung pilih kaul yang mana. Tapi yang paling yang muktamad itu kaul sahbi, yang mengatakan bahwa semuanya itu kategori darah haid. Walaupun tanggal 2, tanggal 3 ini nggak keluar darah, karena masih dalam lingkup 15 hari ini. Kemudian berikutnya ini wa aksaruhu. Kalau tadi kan paling sedikitnya itu 24 jam. Kemudian paling banyaknya haid itu adalah wa aksaruhu khamsata asyara yauman, 15 hari. Fa in zada 'alaiha istihadatun. Jadi paling banyaknya darah haid, paling banyaknya itu 15 hari, paling sedikit 24 jam. Kalau melebihi 15 hari, misalkan lebih 15 hari, berarti ini nanti dinamakan istihadah. Kemudian istihadah itu jumlahnya ada 7. Jumlah istihadah itu nanti ada 7. Di babnya akan diterangkan sendiri. Di sini hanya dijelaskan sekilas saja. Wa suwaruha sab'atun li'annaha imma mubtada'atun mumayyizatun au mubtada'atun ghairu mumayyizah. Jadi ada 7. Yang pertama mustahadah itu ada kalanya mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah itu maksudnya orang yang pertama kali mengalami keluar darah dan bisa membedakan warna darah antara yang kuat dan yang lemah, itu mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyizah. Orang yang pertama kali mengalami keluar darah tapi tidak bisa membedakan warna darah antara yang kuat dan yang lemah. Kemudian yang ketiga
mu'tadah. Mu'tadah mumayyizah. Ini maksudnya adalah orang yang pernah mengalami haid dan pernah mengalami suci, yang bisa membedakan warna darah antara yang kuat dan yang lemah. Kemudian yang keempat, ini mu'tadah yang ghairu mumayyizah. Berarti orang yang sudah punya adat haid, suci dan haid, tapi tidak bisa membedakan warna darah yang kuat dan yang lemah. Kemudian yang kelima, itu disebutkan sebagai orang yang ingat kadar dan waktu haid. Maksud ingat kadar dan waktu itu ya ingat misalkan jumlah haidnya berapa hari, misalkan 7 hari, dia ingat. Terus waktu keluarnya itu kapan, misalkan waktu keluarnya subuh jam berapa, itu ingat. Itu maksudnya orang yang punya adat haid kemudian ingat kadar dan waktu haidnya. Kemudian yang keenam ini orang yang lupa. Kalau tadi ini kan ingat, ini orang yang lupa kadar haid dan waktunya. Jadi misalkan pernah mengalami haid, kadarnya berapa lupa, waktunya keluarnya kapan juga lupa. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh ini orang yang ingat. Ini orang yang ingat kadar saja, misalkan kadar haidnya, tapi waktunya lupa. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya dia ingat waktu haidnya, tapi jumlah kadarnya berapa lupa. Nah, itu yang ketujuh. Jadi jumlahnya orang yang mengalami istihadhah itu ada 7. Yang pertama adalah orang yang pertama kali mengalami haid, kemudian bisa membedakan warna darah antara yang kuat dan yang lemah. Yang kedua itu mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nah, itu semuanya nanti akan diterangkan secara keseluruhan di pembahasan-pembahasan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan bisa istiqomah dibahas secara detail. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di komentar. Kalau ada koreksi ya nanti bisa didiskusikan bersama-sama di komentar. Kurang lebih untuk pembahasan permulaan itu seperti itu. Yang perlu digarisbawahi itu pertama adalah paling sedikitnya haid itu 24 jam, paling banyaknya itu 15 hari. Kemudian paling sedikitnya suci itu 15 hari. Kemudian paling banyaknya suci itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi paling sedikitnya haid ini 24 jam, paling banyaknya haid 15 hari, paling sedikitnya suci itu 15 hari, paling banyak suci tidak ada batasnya. Kemudian umumnya haid, ghalib, umumnya haid itu antara 6 hari
7 hari. Itu umumnya, tapi yang perlu kita pahami ya ini saja, paling sedikitnya 24 jam, paling banyak 15 hari. Kalau umumnya ini antara 6 hari dan 7 hari tergantung kebiasaan seseorang. Tapi berdasarkan istiqorohnya Imam Syafi'i itu ya antara 6 dan 7 hari, itu yang umum. Kemudian paling sedikitnya suci 15 hari, paling banyak ini tidak ada batas. Bisa saja seseorang itu dalam hidupnya hanya mengalami haid 1 kali. Setelah itu nggak haid sama sekali, seperti yang dialami oleh salah satu keluarga Nabi. Itu tidak seumur hidup cuman haid sekali. Ya kurang lebih seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang datang. Bila ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan nanti bisa disampaikan di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.